Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatu wa salam ala Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab Tafsirul Munir Dr. Wahbah Suhaili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Madaniyatun, surat Baqarah ini adalah surat Madaniyah. Madaniyah ada yang mendefinisikan surat yang turun di kawasan Madinah atau yang turun setelah Nabi hijrah, baik itu di Madinah maupun sekitar Madinah, maka itu disebut dengan Madaniyah. Jadi ada yang pendefinisiannya mengikuti waktu, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, itu kategorinya adalah Madaniyah. Ada yang mengkategorikan tempat, ya, jadi yang turun di Madinah itu berarti masuk kategorinya adalah Madaniyah. Illa ayat 281, kecuali ayat 281. Penuzilat bimina. Ya, pada ayat 281 ini diturunkan di Mina. Jadi kalau ini mengikuti tempatnya. Kecuali pada ayat 281 ini diturunkan di kawasan daerah Mina. Mina yang biasanya dipakai untuk orang haji melakukan mabit. Mabit itu bermalam di Mina. Kawasan Mina. Jadi para ulama, ahli tafsir, itu melakukan kajian tentang waktu, ya, tentang sejarah. Karena ini menjadi penting terkait dengan persoalan, terutama nanti terkait dengan nasakh mansukh. Nasakh mansukh. Dalam teori tafsir itu, Al-Quran ada ayat yang dinasakh. Ada ayat yang dimansukh, ada nasikh, ada mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Nah, yang menasakh atau yang menggantikan itu berarti posisinya harus turun di belakang. Jadi awwalu ma nuzil, akhiru ma nuzil. Karena yang menggantikan ini mesti turunnya setelah ayat yang digantikan. Nah, oleh karena ada kemungkinan terjadinya nasakh mansukh, sehingga yang terkait dengan persoalan waktu turunnya ayat itu menjadi penting untuk menentukan, sehingga mana yang masih dinyatakan berlaku, mana yang dinasakh, masih itu artinya diganti, disalin. Untuk menentukan ini harus mengetahui terhadap apa? Waktu. Mana yang turun pertama, mana yang turun di akhir. Wanuzilat di Mina fi hajjatil wada'i wa ayatuha iku mi'atani wa sittun wa samanuna. Ayatnya ini cukup banyak, yang termasuk surat yang dengan ayat yang terpanjang, yang terbanyak gitu ya. 286. Berapa ayatnya Baqarah? 286. Wa hiya awwalu suratin nazalat fil Madinah. Atau nuzilat boleh. Wa hiya utawi surat Al-Baqarah iku awwalu suratin kawitan surat nuzilat yang diturunkan apa surat. Nuzilat yang diturunkan, kalau nazalat yang turun apa surat bil Madinah di ana ing dalem Madinah. Surat yang pertama adalah surat Al-Baqarah. Oke. Mashtamalat alaihi surat. Ma barang ishtamalat. Ishtamalat yang memuat, mengandung alaihi ing atase apa surat ini, penjelasan tentang gambaran atau deskripsi atau abstraksi, ya. Ya, ringkasan penggambaran terkait dengan kandungan, ya, kandungan ayat yang ada di dalam
surat Al-Baqarah ini. Suratul Baqarah atwalu suratin fil Qur'an. Surat Baqarah ini adalah surat terpanjang. Atwalu suratin tuwa-tuwa surat, panjangnya surat fil Qur'an di dalam Qur'an. Wa ya utai suratul Baqarah iku madaniyatun. Qala dawu sapa Ikrimatu Imam Ikrimah awal suratin unzilat fil Madinah. Awal surat yang utawi-kawitan surat unzilat yang diturunkan apa surat fil Madinah yang dalam Madinah iku suratul Baqarah. Menurut ya Ikrimah bahwa surat pertama yang diturunkan di Madinah itu adalah surat apa? Al-Baqarah. Dalam hal terkait dengan penulisan, justru ini yang didahulukan, bukan surat yang turun di Makkah atau bukan surat Makkiyah, tapi justru surat apa? Madani. Nah, penulisan itu karena tauqifiyah. Ya, urutan dalam hal menulis dalam mushaf Al-Qur'an itu para ulama menyebutnya dengan tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang diajarkan langsung oleh Allah. Jadi bukan menggunakan pertimbangan logika atau pikiran manusia, tetapi tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang terhenti, yang terkait sepenuhnya, yang menjadi urusan sepenuhnya oleh Allah. Allah yang menentukan. Itu namanya apa? Tauqifiyah. Tauqif itu mandek-mandek. Ya kayak wakaf itu kan sesuatu yang sudah berhenti, sudah bukan logika kita. Tauqifiyah. Urutannya sehingga menggunakan urutan ini, gitu ya. Wa tu'na taghairiha min as-suratil madaniyah bit-tasyri'. Wa tu'na lan dimaksudkan. Tu'na itu artinya dimaksudkan. Taghairiha sebagaimana selain surat Baqarah minas suwari saking pira-pira surat al-madaniyah. Di surat Nabi ini dimaksudkan sebagaimana surat madaniyah yang lain, kita terjemahkan. Bit-tasyri'i tujuan atau maksud utamanya adalah bit-tasyri'i kalau memberikan aturan syariat, ketentuan hukum, al-munazzami yang mengatur, yang menertibkan. Tanzim itu artinya menertibkan. Nazzama munazzimun artinya adalah menertibkan. Ya hayatil muslimin untuk kehidupannya orang-orang Islam. Ilmu mujtama'il jadid ing dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial al-jadid kang baru. Jadi al-mujtama' itu artinya dalam komunitas, dalam kelompok lingkungan masyarakat al-jadid yang baru. Jadi Nabi setelah hijrah, kemudian Nabi berada di Madinah. Di Madinah ini sudah ayat-ayat yang turun terkait dengan pengaturan atau terkait dengan syariat yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak lagi berkaitan dengan persoalan apa, tidak banyak gitu ya, yang berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan yang berkaitan dengan apa, keimanan, yang berkaitan dengan apa namanya, keyakinan kepada Allah tentang tauhid lah gitu. Tapi sudah berbicara tentang kemasyarakatan, berbicara tentang at-tanzim, mengatur, mengurus, mengelola terhadap kehidupan sosial. Jadi ada dua fase. Fase yang pertama lebih berbicara, di Makkah itu lebih berbicara tentang persoalan keyakinan, keimanan, tauhid gitu ya. Lalu kemudian surat-surat yang diturunkan di Madaniyah ini sudah berbicara tentang persoalan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum termasuk ibadah itu di Madinah. Wad-daulati ma'an mujtama'iddin wad-daulah, kehidupan sosial kemasyarakatan maupun ad-daulah, kehidupan kepemerintahan, kenegaraan, ma'an secara bersama-sama, jadi tidak terpisahkan. Ya, karena masyarakat membutuhkan adanya satu kehidupan dalam bernegara, dalam pemerintahan yang mengatur terkait dengan kehidupan masyarakat. Nah, ayat yang turun di Madinah itu berkaitan dengan itu, kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk pemerintahan. Falayan fasilu mongko ora iso, falayin fasalu boleh
Fala yanfasilu mongko ora terpisahkan apa ahadihima. Salah sijine ad-din wa daulah anil akhari dari yang lain. Jadi tidak bisa dipisahkan kehidupan kita pribadi yang berkaitan dengan bangunan hubungan kita kepada Allah maupun bangunan hubungan kepada masyarakat dan termasuk hubungan dalam hal berkaitan dengan masalah pemerintahan atau kenegaraan. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah. No. Tetapi ada prinsip pola relasi itu hubungan antara agama, hubungan dengan ketentuan syariat agama itu dengan kehidupan bernegara, dengan kekuasaan. Itu ada relasi yang harus diatur. Tapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Relasi itu tetap ada, gitu. Jadi dipisah tidak, tapi dia lalu kemudian harus ada hubungan, itu keharusan. Nah, hubungan ini lalu kemudian sebuah pilihan politik. Jadi sekali lagi ya, hubungan itu adalah apa? Sebuah pilihan politik yang mempertimbangkan terhadap kondisi sosial masyarakat. Kalau itu di Arab Saudi yang mayoritas, bukan mayoritas, memang 100% beragama Islam, ya tentu langsung yang namanya Islam itu menjadi dasar negara. Tidak ada masalah, karena memang pilihan politiknya seperti itu. Itu ya, pilihan politik. Jadi pola relasi itu bukan sesuatu yang bersifat tunggal. Bentuknya itu tidak mesti satu. Apakah negara itu harus Islam? Itu persoalan pilihan. Gitu. Karena urusan politik ini menyangkut tentang sebuah kesepakatan yang ada di dalam masyarakat. Tapi agama tidak bisa dipisahkan dengan negara. Apakah pola hubungannya itu bersifat melengkapi atau memperkuat terhadap nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan bernegara, atau dia pilihannya menjadi sesuatu yang menjadi dasar di dalam kehidupan negara. Itu sebuah pilihan yang sifatnya apa? Kondisional. Makanya di Indonesia lalu kemudian ada pilihan di Aceh. Di Aceh itu diberikan keistimewaan khusus terkait dengan berlakunya ketentuan syariat Islam. Gitu ya. Di sana diperbolehkan membuat perda dengan dasar syariat Islam. Itu boleh. Karena kondisi masyarakatnya dalam tanda kutip itu mengendaki terhadap itu. Kehendak itu namanya pilihan politik. Gitu ya, pilihan politik. Tapi Indonesia secara keseluruhan tentu tidak bisa kita mengharuskan Islam itu sebagai dasar negara, kita tidak bisa. Karena ada kemajemukan yang lalu kemudian posisinya adalah posisi yang bersifat memberikan nilai menjadi sesuatu yang bersifat memperkuat, memberikan nilai terhadap kehidupan bernegara. Sehingga kalau undang-undang itu tidak bisa berdasarkan ayat atau surat Al-Baqarah ayat sekian, tidak bisa. Paham ya? Ketika bikin undang-undang bukan itu, karena kita bukan negara Islam. Tetap berdasarkannya itu ya undang-undang yang ada di sana. Gitu. Tetapi undang-undang ini tidak boleh menyalahi atau melanggar terhadap prinsip-prinsip beragama. Baik itu agama Islam maupun agama yang lain. Karena substansinya agama itu sama. Beberapa syariat saja yang berbeda. Gitu. Beberapa syariatnya yang berbeda. Itu maksudnya begitu. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya persoalan konflik sosial, konflik di dalam kehidupan bernegara. Jadi, karena sekali lagi politik itu pilihan. Politik itu sebagai salah satu budaya ikhtiar kita. Bukan sesuatu yang disyarikan secara nas, tidak. Hanya ada prinsip-prinsip. Politik itu ibaratnya seperti kita memilih makanan, gampangannya menurut ya. Memilih apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi kita harus memilih, tidak bisa tidak. Kita tidak mungkin tanpa makan, tapi pilihan makan itu adalah sebuah kondisional yang bersifat pilihan. Bersifat apa? Pilihan. Tidak bisa Islam lalu kemudian melepaskan diri, tidak mau bernegara, tidak ngurusin negara, itu tidak bisa. Prinsip-prinsipnya harus menjadi dasar di sana. Keadilan, prinsip permusyawaratan, prinsip kemaslahatan yang diatur di dalam negara. Tapi tidak harus semuanya disyarikan. Kalau memang itu tidak disepakati, tidak harus, gitu, tidak harus. Oke, itu maksudnya begitu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini mengatur terkait dengan
kehidupan itu. Ya, kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan apa? Bernegara. Wa innama huma mutalaziman. Ini ya. Jadi tidak terjadi sekularisasi, tidak. Negara bukan negara agama, tapi negara yang berdasarkan prinsip-prinsip agama. Berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu mutalaziman maksudnya. Indonesia itu bukan agama, bukan negara agama. Paham ya? Bukan negara apa? Agama, tetapi negara yang berdasarkan prinsip. Nah, itu prinsip dengan dasar itu berbeda, gitu ya, prinsip. Sehingga sumber pembuatan aturan itu bisa apa saja, karena memang itu bebas, boleh, gitu ya. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai apa? Agama. Tambahannya begitu. Wa innama huma mutalaziman. Nama huma satamni utawi ad-din wa daulah iku mutalazimani, saling terkait. Mutalazimani saling terkait. Talazumul jasadi wa ruh, seperti keterkaitan ruh dan jasad. Maksudnya begitu. Lidza kana at-tasyri'ul madani qa'iman. Lidza karena demikian talazum, karena ono apa at-tasyri'u mensyariatkan al-madani kang fungsi kehidupan masyarakat. Madaniyah itu artinya kehidupan masyarakat. Ono iku iman ditetapkan, ditegakkan ala ta'silil aqidatil islamiyah, ing atase dasar atau prinsip dasar akidah Islamiyah. Wa mubda'uha al-iman billah. Jadi sekali lagi, ini konteksnya adalah konteks dalam kehidupan di Makkah, di Madinah ketika surat ini diturunkan. Wabil ghaib, al-imani billah wabil ghaib. Wa bi anna masdarul Qur'an huwa Allahu azza wa jalla. Wa li i'tiqad wa bi anna masdarul Qur'an, karena sesungguhnya sumbernya Al-Qur'an iku huwa utai masdari ka Allahu azza wa jalla. Wa li i'tiqad lan keyakinan, wa li i'tiqad lan keyakinan al-jazimu kang pasti bima anzalallahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'i as-sabiqin, bima kawan sesuatu anzala yang menurunkan sapa Allahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'i as-sabiqin. Wa bi anna al-amal as-salih iku turjumanu dzalikal iman. Wa bi anna al-amal as-salih lan proses ini amal yang baik iku turjumanu dzalikal iman, adalah penerjemahan atas keyakinan itu. Jadi amal kebaikan itu adalah bentuk perwujudan, penerjemahan dari akidah, dari keyakinan yang kita miliki. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu zat yang ada, zat yang maha kuasa, maka diterjemahkan, di-breakdown gampangannya gitu ya, dengan amal-amal kebaikan. Kalau kita meyakini bahwa nanti itu ada hisab itu apa? Perhitungan amal, ada jaza, ada jannah, ada nar, itu kan bagian keimanan. Maka keimanan itu akan menimbulkan, akan mendorong terhadap perilaku-perilaku yang amalun sholih tadi itu. Ya tentu kita akan menghindari amal yang tidak baik, gitu kan? Kita akan berusaha melakukan hal-hal kebaikan yang kita yang diatur oleh agama maupun yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Wa itamatsalu al-amalu bi aqdi silatil insan. Wa itamatsalu digambarkan apa al-amalu amal tadi ini bi aqdi silatil insan, dengan ikatan hubungan kemanusiaan. Hubungan manusia. Bi aqdi silatil insan kuan mengikat hubungan manusia ma'arabi serta Tuhannya insan. Bi wasitatus sholati, dengan pelantaraan salat. Salat itu adalah aqdu silatil insan ma'arabi. Ya, apa? Aqdu silatil insan ma'a rabbih. Salat itu adalah ikatan. Bangunan ikatan yang dilakukan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Itu namanya disebut dengan salat. Jadi salat itu bagian dari wa bi tahqiqi usul takafuril ijtimai. Lawan mewujudkan takaful, usul takaful, saling membantu, saling memberikan pertolongan takaful itu. Al-ijtimai kang bangsa masyarakat dengan apa?
biwasitatil infaq, dengan pelantaraan adanya infak fi sabilillah. Jadi kalau hubungan kita kepada Allah, perwujudannya itu ya sholat itu. Hubungan yang harus kita bangun dalam kehidupan sosial itu ada namanya infak. Mulai dari kita zakat, ada sedekah, ada infak yang non sedekah, yang menzakat, ya. Lalu kemudian ada wakaf, ada macam-macam lah yang oleh Allah disyariatkan sebagai perwujudan atas takaful istimai. Takaful itu saling memberikan perlindungan, saling memberikan pertolongan, jaminan dalam kehidupan apa? Bermasyarakat. Jadi ada kepastian untuk menjamin. Dua hal itu yang sesungguhnya menjadi pedoman prinsip dalam kehidupan kita beragama itu. Jadi agama, orang yang beragama baik, pasti dia akan punya kehidupan sosial yang baik. Paham ya? Itu pasti. Kalau dia kehidupan sosialnya tidak baik, berarti dia agamanya juga belum baik. Gitu ya. Beragamanya juga belum baik. Tapi orang yang dalam kehidupan bermasyarakat baik, belum tentu dia punya agama. Gitu. Orang non-Islam yang tidak beriman, bisa saja dia berbuat baik. Gitu. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang dilandasi oleh iman, itu dalam bahasa agama disebut dengan amal sholih. Wa amilus sholihat. Apa? Amal sholih. Jadi amal sholih itu pasti ada aman. Gitu ya, landasannya. Tapi kalau amal kebaikan dalam bahasa amalul khair, perbuatan yang baik, atau albirru biasanya agama menyebutnya, ini dilakukan oleh siapa saja kebaikan. Orang yang tidak beriman bisa saja dia baik dalam ukuran kehidupan sosial. Dalam ukuran apa? Kehidupan sosial. Tapi kebaikan itu sebatas di dunia. Dia tidak tercatat dalam kehidupan di akhirat nanti. Tidak punya akibat pahala. Tapi kalau orang beriman, ya dia akan punya catatan itu saja. Jadi akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Maka iman itu menjadi kata kuncinya untuk agar supaya kebaikan itu tercatat dan kebaikan itu bisa diakui sebagai apa? Amal sholih. Apa namanya? Amal sholih. Wa tadi takrirul aqidati. At-tahaddusu an sifatil mu'minin. Wa tadilan natafi dan memberikan ketentuan dan mengharuskan untuk takrirul aqidah, menetapkan akidah. At-tahaddusa ing berbicara. At-tahaddusa ing membicarakan tahaddus an sifatil mu'min wal kafirin wal munafiqin. Jadi ketika berbicara tentang persoalan keyakinan atau akidah, maka lalu kemudian tidak bisa terlepaskan dari pembahasan terkait dengan al-mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Jadi kalau al-munafiqin itu diantara lahirnya itu seperti wong beriman, tapi sakjane hati ini kafir, itu munafiqin. Tetapi posisi kita lahiriah sepanjang tidak ada dasar atau dalil yang pasti atau bukti yang pasti, kita tidak bisa menghakimi orang itu lalu kemudian ya dinyatakan sebagai orang yang non mukmin atau kafir, itu tidak boleh. Ada tanda-tandanya, ada sifat-sifat. An sifatil mukmin, saking piro-piro sifatil mukmin wal kafirin wal munafiqin. Jadi menjustifikasi orang itu tidak boleh kalau tidak ada perbuatan atau ucapan yang dengan pasti dia melakukan pelanggaran terhadap keimanan. Li'aqdi muqaranati baina ahlin najah, untuk mempertegas, mengikat muqaranah, perbandingan baina ahlin najat, antaranya ahli orang-orang yang kelompok yang selamat. Ahlin najat itu orang-orang yang masuk golongan wong sing selamat. Wa baina ahlin dimar wal halak, antarane wong sing akan hancur wal halak, lan rusak. Dimar, orang yang akan hancur dan akan rusak. Jadi kelompok-kelompok tadi ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, dan lalu untuk mempertegas, membandingkan iki lho kelompok sing selamat, iki kelompok sing angkate hancur atau angkate merugi di akhirat nanti. Kama tadi at-tahaddusu an qudratillahi azza wa jalla, oleh natrapi apa tahaddusu, pembicaraan an qudratillahi azza wa jalla,
bibad'il khalifah. Allah memulai dengan berbicara tentang khalifah. Khalifah ini artinya Allah menciptakan manusia. Jadi bukan khilafah itu tidak. Khalifah ini adalah khalifah bahwa Allah menciptakan manusia. Wa takrimi Adam, dan memuliakan Adam abil bashar, yang menjadi ayah manusia. Disujudil malaikati, cara memuliakan Allah, disujudil malaikati, dengan sujudnya malaikat, lahu maring Adam. Jadi dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang posisi Adam sebagai khalifatullah, lalu posisi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dalam bentuk di mana Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa tartibul maula ma haddasa ma'hu wa zawjuhu fil jannah. Dan meneruskan tertib itu artinya mengikutkannya Allah man sesuatu hadasakan terjadi apa ma'u sertani Adam wa zawjatahu lan istrinya Adam fil jannati di dalam surga. Summal hubud maka nuri turun, summal hubutu maka nuri turunnya Adam ilal ardi sampai bumi. Jadi itu adalah kehendak Allah gitu ya. Cara Allah dalam hal untuk bagaimana memberikan penugasan kepada Adam sebagai khalifah, termasuk Allah memberikan satu cara gitu ya dalam hal yang menjadikan penyebab lalu Adam itu diturunkan dari surga. Nah itu juga menjadi bagian dari ibrah. Ibrah itu satu bentuk tulodo itu contoh lah gitu ya. Allah memberikan sebuah model bahwa kehidupan khalifah itu dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Ada pertarungan, ada interaksi antara kebaikan dan kejahatan. Yang digambarkan di sana ada setan, ada iblis, ada intrik, ya, ada iri hati, ada hasud, ada kesombongan, macam-macam dalam kehidupan sosial. Yang itu digambarkan dalam peristiwa yang terjadi Nabi Adam ketika di surga dengan istrinya Hawa, lalu kemudian ada malaikat, ada setan, yang itu menjadi satu bagian dalam kehidupan yang nanti dilakoni menungso ketika di dunia. Itu diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ini. Itu maksudnya seperti itu. Wastaujaba at-takhwira, wastaujabalan mengharuskan, istaujaba at-takhwira ilahi alil mu'minin. At-takhwira yang memberikan peringatan, takhwir itu peringatan. Al-ilahu safiyati surah bima yazidu an sulsiha. Allah memperingatkan terhadap tindak kejahatan, penyimpangan. Jarum itu penyimpangan dalam surat Baqarah ini ya, yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi perilaku-perilaku kemanusiaan yang terjadi sebelum umat Muhammad, terutama yang terjadi pada Bani Israel, diceritakan dalam sepertiga ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Jadi sepertiga isinya surat Al-Baqarah itu ayatnya berisi tentang apa? Cerita yang terkait dengan Bani Israel. Cara Bani Israel, perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Berapa ayat tadi totalnya? Sepertiga yang berkaitan. Dari berapa? 281. Kira-kira berapa ayat? Berapa? Ya, kira-kira di sepertiganya itu berapa? Solusi ya. 98 ayat. Itu khusus tentang cerita senang. Siapa? Cerita itu tapi tentu menjadi pedoman, bukan sekedar menceritakan terus ya wis ngomong biyen. Ya iya, itu cerita tentang yang terjadi, tetapi itu lalu kemudian tekanannya kepada umat Muhammad ini. Awakmu aja sampai kayak ngono gitu nih. Kamu pada nabimu harus begini, dalam hal kamu kepatuhan kepada agama, kepada syariat itu seperti ini, ya, sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dan seterusnya, dan akibat-akibatnya. Minal ayat saking ayat dari ayat berapa? 47 sampai 123. Itu sekitar 90-an ya. Sepertiga ayatnya. Ayat berapa? Tentang Bani Israel. Mulai ayat 47 sampai 123. Jadi nanti itu pertanyaannya tadi berapa surat Al-Baqarah, lalu
sepertiganya bercerita tentang apa? Tentang Bani Israel. Fahum kafaru bini amatillah. Fahum makautai Bani Israel, ini gambarannya, gambaran singkatnya, abstraksinya. Iku kafaru podo kafir, iku podo mengkufuri sapa Bani Israel bini amatillah. Walam yuqaddiru najatahum min fir'auna. Walam yuqaddiru lan ora duweni kemampuan, ora ditakdirkan, tidak diberikan kemampuan. Najatahum ing keselamatannya Bani Israel min fir'aun. Wa abadu, dalam ayat itu diceritakan tentang mereka menyembah. Wa abadulan podo menyembah Bani Israel al-jila ing pedet. Nanti itu mereka mengkufuri Allah. Ini orang yang sudah beriman, gitu ya. Yang lalu mereka menyembah pedet ini asalnya nanti orang yang sudah beriman, lalu kemudian melakukan tindakan dalam bentuk menyembah pedet tadi ijlah itu. Nanti ada ceritanya. Wa talabu Musa, mereka meminta kepada Nabi Musa bitolabatin dengan permintaan yang aneh. Nah, itu makanya kemudian Bani Israel dianggap yang paling rewel, sehingga sampai menjadi semacam apa simbol atau brand wong sing rewel itu ya Bani Israel itu ya. Brandingnya orang yang rewelan itu, yang suka ngeyel itu ya itu keturunan Bani Israel gitu ya. Ditolabin kan pura-pura permintaan. Ala sabil inati ngatasi dalan inat, menentang inat itu. Jadi jalur itu panjang ngengkel itu ya, brengkel gitu istilahnya. Watahadilan wal mukabarah, sombong, watahadilan menentang. Ya, menentang, memusuhi. Wal mukabarah itu artinya ada kesombongan. Wabil rohmi min tahqiqi mutalibihim al-matiyah. Kafaru bi ayatillah. Dan secara keseluruhan wabil rohmi, celakanya gitu ya, minta kiki matalibin saking perwujudan dari segala permintaan al-madiyah, kafaru mereka mengkufur di ayatillah wa qatalu al-anbiya bi haq, termasuk mereka sadis ya, memperlakukan para nabi dengan membunuh para nabi di haq. Wa naqadu al-luhud, mereka suka mengingkari, merusak terhadap perjanjian, komitmen wal mawathiq, lan pira-pira kepercayaan atau janji. Fastahaqqu inzalal la'nah, fastahaqqu maka berhak sapa Bani Israil inzalal la'nati ing turunnya laknat wa ghadabullahi lan muring Allah alaihim ing atas Bani Israil wa ja'ala lan menjadikan ing Bani Israil sapa Allah adillah ing orang-orang yang hina, manbudina yang terbuang, yang terusir, matrudina yang terusir kabeh, yang dijauhkan. Matrudin itu yang sangat dijauhkan, min rahmatillahi, min rahmati, saking rahmati Gusti Allah. Itu gambaran ya yang sekilas terkait dengan sebagian dari isi dalam surat Al-Baqarah. Bifa'ana bi barakatihim wa hdina khusna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma